Iya, masih berbincang bersama dengan Ibu Sela Wijaya, merupakan owner juga dari Principal of Wijaya Music. Yang tadi sempat kita pertanyakan ya, bagaimana sih ada case-case lain nggak? Kalau misalnya kalau tadi adalah case-nya orang tuanya yang terlalu mempush anak untuk terus berlatih. Ini kalau biasanya pengalaman dari Ibu Sela sendiri ada ini nggak, case lain dari itu? Nah, misalnya ada anak minta dilesin, mama atau papa minta les ini, piano atau gitar. Terus dia bilang, oh kamu tuh nggak ada bakat, nggak ada turunan, gitu papa mama Nah, biasanya seperti itu ya, memang, benar-benar. Iya, tahu dari mana kalau belum dicoba ya kan? Oke. Nah, kan segala sesuatu harus Ya, dicoba. benar. Ya, nah jadi segala sesuatu itu harus dicoba dan ini apa? Contohnya gini. Kalau kita nggak pernah nyoba sesuatu, kita mana tahu kalau itu dia berbakat. Dan Oke, itu jadi perlu istilahnya waktu. you never know if you never try. Ya, Ya betul. kan, kalau kita nggak nyoba ya gimana kita mau tahu. Dan kita harus percaya bahwa pendidikan musik itu sangat baik sekali. Oke. Dia mengembangkan otak kanan kita. Oke. Jadi kalau kita sayang dengan anak-anak, pendidikan musik itu bukan masalah bakat atau tidak, tapi itu penting, itu termasuk kebutuhan utama buat pendidikan Jadi saya anak. garis bawahi di sini ini bukan hanya untuk melatih bakatnya saja, tapi banyak manfaat-manfaat lain yang dapat kita dapat dari jika kita mungkin memberikan khusus untuk anak di bidang musik ya. Selain untuk melatih otak kanan, ada manfaat apa lagi biasanya mengembangkan IQ, intelligentsia quotient, ya IQ, mengembangkan EQ, emotional quotient, mengembangkan spiritual quotient, kerohaniannya, di mana dia bisa belajar untuk kadang dia bisa belajar lagu-lagu rohani, dia bisa belajar bersosialisasi dengan teman. Yang nanti automatically langsung nanti nyambung ke emosionalnya ya juga. Betul. Ya. Dan yang terpenting sekarang ada AQ, yaitu adversity quotient. Jadi maksudnya gini, kecerdasan untuk menghadapi tantangan hidup. Banyak orang yang gampang putus asa, bahkan mungkin sampai bunuh diri atau mungkin sampai kehilangan akal sehat. Ya, terus lari ke hal-hal yang negatif. Ya, misalnya narkoba atau apa. Jadi daripada mereka buang waktu untuk misalnya dugem apa, lebih baik mereka ngeband yang positif. Mereka bentuk band. Sekarang kan banyak. Ya, Kak Triple One gimana ini? Bandnya positif nggak? Oh gitu ya. Kalau berarti minus. Oke. Mas Dewa mau tanya ya, dengar ya? Ya, boleh. Sebenarnya mau tanya, tadi kan kita ngomong manfaatnya ya, manfaatnya untuk anak itu sendiri. Saya tahu juga musik ini juga bermanfaat untuk perkembangan otak. Ya kan, itulah kenapa dari sejak kehamilan itu kita sudah mendengarkan musik-musik klasik gitu. Nah sekarang saya dari sisi pengajar saya mau bertanya sebenarnya. Saya punya satu murid yang maaf dia sedikit berkebutuhan khusus gitu. Masih kurang lebih masih sekitar 4-5 tahunan gitu. Tapi saya sangat mengalami masalah untuk mengambil konsentrasinya dia gitu. Jadi katakan dari 45 pertemuan itu mungkin yang efektif mungkin cuma 5 menit, nggak sampai bahkan. Sisanya saya harus kejaran sama dia. Itu kira-kira ada tips dan trik atau treatment khusus gitu ya? Oke. Bagaimana Bu Celia kalau kita melihat case yang seperti itu, atau mungkin pernah juga mengalami case yang seperti itu dengan anak-anak yang bisa dikatakan berkebutuhan khusus gitu kan? Ini kan otomatis teknik pembelajaran yang diberikan atau mungkin ditreatmentkan untuk anak ini berbeda dengan treatment yang kebutuhan khusus. Betul. Memang treatment yang anak-anak yang normal dan yang berkebutuhan khusus itu memang beda. Jadi kesabaran pengajar pun harus ekstra. Jadi makanya sebenarnya ada tempat universitas yang memang khusus untuk mempersiapkan pengajar-pengajar untuk berkebutuhan khusus. Memang itu khusus. Jadi memang treatmentnya itu special. Jadi saya pernah ngalamin kalau ini lebih parah lagi. Jadi ada murid saya itu tidak bisa komunikasi. Jadi dia pakai kursi roda. Memang dokter menganjurkan dia untuk belajar musik. Jadi memang kadang-kadang anak-anak itu sepertinya tidak mendengarkan. Dia hanya gini. Tapi sebenarnya mereka ngerekam. Suatu saat dia bisa menyanyikan tune itu. Kita kan merasa wah surprise ya. Kayaknya dia kok nggak dengerin ya. Saya ngoceh-ngoceh sendiri, saya ngajar-ngajar sendiri. Tapi iya, beberapa bulan kemudian dia bisa menyanyikan itu kan, dia bisa memainkan itu. Nah, luar biasa ya. Dan kalau kita sabar, sebenarnya anak-anak itu justru Tuhan kasih dia kelebihan yang
lebih ekstra dari yang normal. Oh wow, gitu. Jadi memang ada treatment khusus Betul. gitu ya. Tapi selain untuk tadi manfaatnya ini banyak banget selain untuk IQ, EQ, SQ, bahkan yang baru ada EQ juga di sini. Ya, betul. Wow, jadi ini memang luar biasa. Selain kita untuk melatih bakat musik, kita juga dapat benefit lainnya. Yaitu kita dapat juga biar anak ini gak gampang ngamuk. Betul, Ya lebih kan? tenang. Lebih tenang Ya, gitu. lebih disiplin, lebih tekun. Jadi dia tahu waktu-waktu kapan dia harus berlatih, kapan dia harus main game, kapan dia harus main game juga boleh kok ya. Tapi kapan dia harus main game, kapan dia harus belajar. Oke. Dan yang terpenting, Mas Dins, umur 0 sampai 6 tahun itu yang terbaik untuk kalau mau belajar hearingnya. Jadi kenapa umur 4 tahun atau 3,5 tahun anak-anak itu sudah belajar musik? Karena hearing yang terbaik itu 0 sampai 6 tahun. Oke. Jadi tapi kalau untuk seusia saya sudah telat ya? Enggak, tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat ya. Ya. Tapi kalau misalnya kita berbicara mengenai tadi kan kalau kita lihat jam terbang dari Bu Celia Wijaya ini juga sudah banyak sekali. Kalau saya boleh tahu ini mungkin ada murid yang mungkin sudah pernah menjuarai salah satu atau turnamen apa atau champions apa gitu? Ya, sebenarnya ada kalau saya boleh kasih contoh kayak anak-anak saya itu tidak pernah les pelajaran. Jadi tapi mereka menang di Olimpiade Matematika. Terus yang ada juga anak saya yang menang piano di luar negeri, di dalam negeri, bisa dilihat di YouTube. Oke, di mana nih kalau mungkin pemirsa di rumah yang juga mau ngecek, mungkin mau daftarin anaknya, saya mau cek dulu deh track record dari Principal of VJ Music ini seperti apa. Kalau misalnya di YouTube di mana ini? Kalau di YouTube tinggal ketik aja Brahms Mulyawan, BRAHMS Mulyawan, MULYAWAN. Nah di situ nanti ada di waktu dia main di lomba-lomba yang dia juara 1. Selain itu, selain anak-anak saya juga ada murid-murid saya. Kalau Mas pernah lihat ini Keisha Amelia, ya Keisha Amelia yang banyak followersnya di Instagram, yaitu itu juga dulu murid saya. Sekarang terakhir dia ngiringin biola ya di acara Trans TV kalau nggak salah. Di acara TV ya. Ya, terus beberapa murid juga. Jadi banyak sekali Brandon, mungkin. nah itu juga murid vokal saya. Brandon juga ini ya. Murid juga di Principal of VJ Music. Tapi kalau misalnya kita berbicara mengenai musik ya, seperti Keisha atau mungkin Bram Mulya tadi. Brahms ya. Iya, Brahms. Itu tadi kan musiknya bisa dikatakan musik-musik yang klasik gitu ya. Sebenarnya ada tempat gak sih, ada ruang untuk apa ya istilahnya ya, anak ini yang apa ya istilahnya seperti Joy Alexander kan ini musiknya musik klasik nih. Sebenarnya kalau untuk di Indonesia sendiri ada ruang nggak sih untuk anak-anak yang ingin menampilkan bakat-bakat seperti ini? Apakah memang harus pergi dulu seperti Joy ke Amerika atau bagaimana? Ada sebenarnya, tapi memang masih terbatas. Ya, ada sih lomba-lomba di sini banyak. Sebenarnya animonya banyak, Mas. Ya. Terus di Surabaya bahkan di Jakarta banyak musisi-musisi muda sih di sini. Ya, jadi mereka mulai menyadari bahwa ya musik ini penting dan musik ini menjanjikan untuk masa depan. Karena kalau kita boleh lihat ya, Joy Alexander ini juga harus ke Amerika karena mengikuti orang tuanya. Isyana Sarasvati pun kalau kita lihat juga kita harus belajar dulu ke negara tetangga. Sebenarnya di Indonesia ini bagaimana ini maksudnya ruang untuk anak-anak yang seperti ini yang ingin melatih bakatnya lebih lagi dalam untuk dunia musik? Betul. Kalau memang belajar di luar negeri itu memang menambah wawasan ya. Memperluas kita, maksudnya menambah wawasan, pengalaman, dan pengetahuan. Memang karena musisi-musisi yang terkenal di dunia itu ya adanya di sana. Ya, tapi setelah kita belajar situ, kita bisa mengembangkannya di Indonesia. Sebenarnya banyak juga musisi Indonesia seperti Ananda Sukarlan, ya yang itu kan juga orang hebat. Luar biasa itu ya. Nah anak saya pernah konser dengan Ananda, karena waktu itu dia juara 1 lomba Ananda, lalu dia ikut konser. Mas, Didit kelihatannya mau tanya something. Untuk ngajar ini kan Mas Didit juga bergerak di bidang musik juga gitu ya. Jadi mungkin yang dimaksud Mas Didit tadi kita sudah pakai ilmu batin tadi. Jadi dimaksud gini, sebenarnya kalau ingin memilih tempat khusus untuk les musik untuk anak, sebenarnya itu memang harus untuk yang memang basically adalah memang ini memang untuk anak-anak atau memang untuk umum.
cara memilih tips yang baik untuk tempat kursus musik yang sesuai untuk anak-anak? Oke, jadi biasanya orang tua kan mendampingi. Waktu kalau kelompok saya punya Kids Love Music, itu memang kami mengencourage orang tua untuk mendampingi sehingga dia bisa menemani waktu latihan di rumah. Nah, pada saat orang tua mendampingi, dia bisa melihat suasana kursus musik itu, sekolah musik itu, gimana gurunya itu mengajar. Jadi orang tua itu nggak cuma melemparkan gitu atau kadang ditemenin mbak atau kadang bahkan datang sendiri, terus tidak pernah dievaluasi lah, maju nggak anaknya. Nah, kalau maju berarti kan sekolah musiknya baik. Oke, jadi memang ini orang tua lagi, kita kembali lagi ke orang tua. Betul. Memang harus, apa ya istilahnya di sini ya, harus ikut andil dalam perkembangan anak. Ya, kadang saya susah ya, orang tua minta anak ya dengan Tuhan. Tuhan kasih, tapi disia-siakan setelah itu. Bahkan ada yang dibuang. Iya, ya dibuang atau orang tuanya sibuk bekerja, sudah nggak peduli sama anaknya. Oke, kita kembali lagi ke topik kita, Bu Sheila. Kalau misalnya sebenarnya untuk jenis musik gitu ya, ini kan beragam jenis musik yang ada di dunia ini ya. Mulai dari yang jazz, mungkin yang pop, dangdut juga. Atau mungkin yang lagi happening sekarang adalah electronic dance music gitu ya. Sebenarnya kalau untuk anak yang baru saja belajar, jenis musik apa yang cocok untuk diarahkan untuk anak? Oh, ya piano. Saya rasa piano masih terbaik untuk dasar dari segalanya. Karena piano itu kita belajar kanan dan kiri. Jadi kalau mau mengembangkan ke alat musik yang lain, seperti anak saya, dia bisa main 5-6 instrumen setelah itu. Ya. Dan lebih mudah belajarnya karena punya dasar. Jadi kalau piano kan kita kita harus belajar lihat atas dan bawah, tangan kanan dan kiri. Benar. Jadi itu mengembangkan dua-dua otak kita. Wow. Menguatkan. Ya. Itu harus hafal dulu atau gimana Mas Didit? Oh enggak, belajar baca. Kalau Mas Didit gimana? Ya, baca dan telinga. Jadi musisi yang baik adalah dia kuat dibaca dan juga kuat di telinga. Oke, jadi ini kembali lagi ya, kita jadi kembali lagi ke manfaat yang kita dapatkan. Jadi memang banyak sekali manfaat. Jadi bukan hanya anak itu bisa genjreng-genjreng atau mungkin bisa nyanyi, tapi di balik itu ada emosional yang juga bisa kita pelajari juga di sana, intelijen kita juga bisa di sana, dan juga ada yang baru tadi adversity ya. Ya, adversity quotient, that's right. Ya. Wow, dan mereka belajar rendah hati juga, Mas. Karena kalau di band kan nggak bisa 4 alat musik ini mau keras-kerasan, bener nggak, Mas? Ya, jadi kan ada kalanya yang ini harus lebih lembut nih, ini keras nih. Jadi kan dan harus bisa terima masukan musisi itu, nggak boleh mau menangnya sendiri, bener nggak, Mas? Nggak boleh ya. Jadi ini memang kalau apalagi ini ya banyak sekali manfaatnya ya. Baik, karena keterbatasan waktu di sini. Ini sudah hampir jam 12, waktunya kita harus pamit undur, tapi jangan undur dulu karena Bu Sheila ini ada yang mau disampaikan ya. Terakhir, monggo silakan Ibu, ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa di rumah? Ya. Untuk orang tua yang mengasihi anak-anaknya, saya yakin semua orang tua mengasihi anak-anaknya, berilah pendidikan yang terbaik kepada anak-anak dan juga kehadiran kita, pendampingan kita. Salah satu pendidikan yang terbaik adalah pendidikan musik. Musik dapat mengembangkan IQ, EQ, SQ, dan EQ. Membuat anak-anak lebih percaya diri, lebih teratur hidupnya, lebih tekun, disiplin, dan rendah hati. Seringkali kita mengeluh, mengapa anak saya begini, begitu. Itu sebenarnya kita mengeluh tentang diri kita sendiri. Jadi anak yang baik, anak itu adalah cerminan orang tua. Apabila kita mau anak kita baik, anak kita baik, maka kita pun harus jadi baik. Ya, dan saya rasa pendidikan musik itu pendidikan yang baik buat anak-anak. Bakat atau tidak, bakat hanya 1%, tapi kerja keras 99%. Dan kerja keras itu ada kerja keras dari orang tua dan anak-anak. Ya, ada harga yang harus dibayar. Ada harga yang harus dibayar. Kalau boleh tahu ini terakhir nih Bu Sheila, terakhir lagi ya. Kalau misalnya orang tuanya ingin mendaftarkan anaknya ke Principle of VJ Music, di mana nih alamatnya kalau boleh tahu? Di Raya Darmo Permai Timur 19P, Papa. Raya Darmo Permai Timur 19P. Dekat dengan studio ini. Dekat ya, tetangga ya. Jadi kalau misalnya ada kontak personnya, mungkin mau tanya-tanya dulu informasinya seperti apa gitu. Ada call centernya atau mungkin hotline-nya di mana? Ya, boleh langsung pada saya 081 6540 6933. Oke, sekali lagi. 081 6540
Oke, sekali lagi terima kasih Ya, Bu Celia kasih, sudah Mas. hadir bersama kami di Studio 2 Bios TV untuk kali ini. Pemirsa, itu tadi obrolan saya bersama dengan Ibu Celia Wijaya yang merupakan owner dari Principal of Wijaya Music. Jangan kemana-mana, setelah jeda pariwara ada rekan saya Ani, saya kembali bertugas bersama saya. Jadi tetaplah bersama kami di Cakrawala.